Halo Sobat Matematika, pada kesempatan kali ini kita akan pelajari terkait jaring-jaring bangun ruang. Oh iya, tahukah apa yang dimaksud dengan jaring-jaring dari suatu bangun ruang? Pernahkah kamu membuka bungkus makanan atau mungkin membongkar kardus lalu kemudian merentangkannya? Nah, menurut kamu bagaimana bentuk kardus jika kardus tadi itu direntangkan? Nah, jika kardus itu direntangkan, maka kotak yang tadinya itu berbentuk 3 dimensi akan menjadi 2 dimensi, menjadi lembaran datar. Itulah yang disebut dengan jaring-jaring bangun ruang. Nah, terdapat beberapa pendapat mengenai definisi jaring-jaring bangun ruang, teman-teman. Nah, definisinya di sini saya menuliskan 3. Yang pertama, definisi menurut Departemen Pendidikan Nasional tahun 2008 dalam buku Matematika Sekolah Dasar yang menyatakan bahwa jaring-jaring bangun ruang adalah seluruh bidang permukaan suatu bangun ruang yang jika dilipat akan membentuk bangun ruang tersebut. Nah, sedangkan menurut Bruce Effendi tahun 1991 di pengantar kepada membantu guru mengembangkan kompetensinya dalam pengajaran matematika untuk meningkatkan PBSA. Nah, beliau mengatakan bahwa jaring-jaring bangun ruang adalah perluasan dari bidang-bidang yang menyusun suatu bangun ruang ke bidang datar sehingga hubungan antar bidang dapat dilihat dengan jelas. Sementara itu, menurut Johnson dan Rising tahun 1972 menyatakan bahwa jaring-jaring dari suatu bangun ruang adalah pola dari 2 dimensi yang dapat dilipat untuk membentuk permukaan dari suatu benda 3 dimensi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jaring-jaring adalah bentuk datar dari suatu bangun ruang yang menunjukkan seluruh sisi permukaannya secara menyeluruh dan saling terhubung. Dan jika dilipat akan membentuk kembali bangun ruang tersebut. Nah, di sini saya akan menunjukkan beberapa contoh dari jaring-jaring bangun ruang. Yang pertama, ini adalah jaring-jaring bangun ruang kubus. Kemudian untuk selanjutnya, ini adalah jaring bangun ruang balok. Nah, sedangkan ini adalah contoh dari jaring-jaring limas dengan alas segi 4. Nah, dan ini adalah jaring-jaring dari prisma. Oke. Oh iya, perlu diperhatikan bahwa contoh tadi itu masih ada contoh yang lain begitu. Ya, perlu diperhatikan bahwa satu bangun ruang tidak hanya memiliki satu jaring-jaring saja, ada variasi yang lain gitu. Nah, mengapa penting untuk mempelajari terkait jaring-jaring ini, teman-teman? Nah, yang pertama yaitu dengan kalian pelajari terkait jaring-jaring bangun ruang itu dapat membantu kalian, dapat mempermudah kalian untuk memahami bagaimana bentuk dan visualisasi dari bangun ruang. Nah, kemudian juga dapat membantu kamu memahami materi selanjutnya. Materi selanjutnya itu apa? Yaitu luas permukaan bangun ruang. Oke, kemudian bagaimana cara menentukan suatu jaring-jaring dapat membentuk balok, kubus, prisma, atau limas? Nah, ini yang akan kita selanjutnya, teman-teman. Oke, namun sebelum kamu mempelajari lebih jauh mengenai cara menentukan jaring-jaring bangun ruang sisi datar tersebut, kamu perlu memfokuskan kemampuan awalmu dengan mengingat kembali bagaimana bangun ruang sisi datar itu dan unsur-unsur. Untuk selanjutnya, silahkan kalian mengerjakan pada bagian mari mengingat di aplikasi Argionetic. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Bye-bye!